Chapter 183. Ibu Kota Metal, Kota Gengsin. TL oleh Bagelson. Ning Rongrong berkata, saya telah berkultivasi di rumah setiap hari selama bertahun-tahun ini. Saya sudah bosan sampai mati. Saya akan menyesal jika Anda pergi. Petik 2. Tang San tersenyum. Bukankah itu kesempatan untuk membuat dunia untuk kalian berdua sendirian? Jangan bilang kamu sudah menderita sekarang. Petik 2. Saat berbicara, dia tersenyum mengedipkan mata pada Oscar. Oscar menyeringai, dan wajah menawan Ning Rongrong memerah, mencubit Oscar dengan keras. Tertawa, kamu tertawa. Jika bukan karena kamu, aku akan pergi bermain dengan saudara ketiga. Petik 2. Oscar masih tersenyum, dan masih tersenyum dengan sangat bangga, dia tidak tampak kesakitan karena mencubit paksa Ning Rongrong. Dari samping, Ma Hongjun tiba-tiba berteriak. Ah! Ao kecil, Rongrong mematahkan lenganmu. Ah! Ning Rongrong terkejut, dengan tergesa-gesa melihat lengan Oscar, tetapi bukannya tanda patah, itu hanya sedikit merah. Melihat ekspresi gugupnya, Tang San, Ma Hongjun dan Oscar tidak bisa menahan tawa. Untuk sesaat, suasana di rumah kayu berubah menjadi sangat rileks. Ning Rongrong memukul pundak Oscar dengan keras, malu menundukkan kepalanya. Oscar menangkap tangannya dan memeluknya erat-erat, senyumnya memulihkan beberapa sikap vulgar sebelumnya. Tang San berkata, namun, Rongrong, jika kamu benar-benar meminta Senor Bondouluo untuk mengawasi akademi, maka kita benar-benar akan melakukan perjalanan lagi. Dan kali ini, kami tidak bisa hidup tanpamu, Dewa Kekayaan Sekte Tang. Petik 2. Mendengar ini, mata Ning Rongrong langsung cerah, menatap Tang San dengan cahaya berkedip di matanya yang besar. Kakak ketiga, kamu akan bermain di mana? Oscar mengangkat tangannya untuk memukul bagian atas kepalanya. Gadis bodoh, semua yang kamu tahu sedang bermain, jangan bilang kamu tidak perlu berkultivasi. Ning Rongrong mendengus. Jika saudara ketiga mengatakannya, maka itu pasti bisnis yang tepat. Kita akan naik kereta, kita bisa berkultivasi di sana. Selain itu, Grandmaster mengatakan bahwa selalu mengkhawatirkan kultivasi malah akan merusak kemajuan kekuatan roh. Relaksasi yang sesuai juga diperlukan. Petik 2. Tang San tersenyum. Ini benar-benar bisnis yang layak. Pembuatan senjata tersembunyi Sekte Tang kami membutuhkan logam dalam jumlah besar. Klan kekuatan tidak kekurangan logam biasa, tetapi kita harus membeli logam yang tidak biasa. Saya mendengar tetua Titan berkata bahwa ibu kota logam, Kota Gengsin, memiliki semua jenis logam untuk dijual, banyak juga logam yang tidak biasa. Penatua Niu Gao sudah cukup untuk mulai menyusun rencana untuk Sekte Tang, jadi kami dan tetua Niu Gao akan melakukan perjalanan ke kota Gengsin dan melihat apakah kami dapat mengumpulkan beberapa harta. Setidaknya kita akan membeli kembali beberapa logam biasa untuk menempa senjata tersembunyi. Kami harus memproduksi sejumlah barang jadi di tahun depan. Setelah majelis pemilihan ulang 7 besar sekte dimulai, mungkin itu akan berpengaruh. Jika kita membiarkan Spirit Hall berhasil mengadakan pertemuan ini, dua kerajaan besar akan menjadi terlalu pasif. Kami harus membantu dua kerajaan besar menarik sebanyak mungkin guru roh di majelis. Petik 2. Saat Tang San menyebutkan Spirit Hall, ekspresi Ning Rongrong segera berubah menjadi kebencian. Tidak peduli apa, kali ini kami akan membuat masalah bagi mereka. Hancurkan pertemuan mereka. Petik 2. Saat berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan Tang San tertegun berkata, Rongrong, apa yang kamu lakukan? Ning Rongrong terkikik, berkata, tentu aku akan kembali untuk bala bantuan. Kita akan keluar saat kakek Gu datang. Petik 2. Tang San tersenyum. Anda tiba-tiba tidak sabar. Oscar juga berdiri, berkata, aku akan menemaninya. Tang San awalnya berencana untuk mengalokasikan sebagian uang dari Seven Treasure Glazed Tile School untuk membangun Sekte Tang, tetapi biarlah dipikirkan ulang. Bagaimanapun, dia sendiri telah menyisihkan beberapa tabungan yang cukup mengesankan selama bertahun-tahun ini, cukup untuk membangun Sekte Tang. Uang dari Seven Treasure Glazed Tile School akan digunakan untuk membeli logam, disitulah paling dibutuhkan. Mungkin itu karena dia tidak keluar terlalu lama, tetapi efisiensi Ning Rongrong sangat ekstrim. Ketika dia kembali dari Seven Treasure Glazed Tile School malam itu, dia sebenarnya langsung membawa Bondouluo kembali bersamanya. Ning Fengzi tidak datang secara pribadi, hanya biarkan Ning Rongrong memberitahu Tang San bahwa semua yang ada di sisi keluarga kekaisaran terkendali.
Hanya racun Kaisar Sueye yang masih belum larut, tetapi Poison Douluo mengerahkan semua upayanya untuk mendetoksifikasi. Pada saat yang sama, mempelajari Tang San akan pergi membeli logam Ning Fengzi juga secara khusus memberi Ning Rongrong sejumlah uang. Menambahkan jumlah sebelumnya, jumlah keseluruhan mencapai 500.000 koin roh emas. Itu jelas menunjukkan bahwa reputasi Seven Treasure Glazed Tile School sebagai sekte terkaya benar-benar tidak pantas. Faktanya, syarat kesepakatan Tang San dan Ning Fengzi adalah bahwa 7 harta karun genteng sekolah akan memprioritaskan senjata tersembunyi yang diproduksi Sekte Tang. Selain itu, 80% penuh dari harga akan dipotong dari pembayaran di muka ini. Namun, mereka masih tidak bisa segera berangkat. Tang San dan yang lainnya baru saja kembali, dalam perjalanan lelah dan lelah. Mereka membutuhkan istirahat dan penyesuaian kembali, dan rencana di sisi Sekte Tang masih membutuhkan penyesuaian. 1 minggu kemudian, setelah semuanya diatur dengan baik, semua orang berangkat di bawah arahan Titan menuju markas utama Asosiasi Pandai Besi Kontinental, kota Gengsin. Saat mereka akan meninggalkan Sekte Tang, Titan tidak bisa menahan tawa. Masih ada 2 gerbong khusus itu, masing-masing ditangani oleh anggota klan kekuatan. Semua orang berpisah menjadi 2 gerbong. Tang San, Xiao Wu dan Titan menjadi 1. Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun yang lainnya. Senang sekali memiliki badak tua di sini, meninggalkan semua kekacauan yang harus dia tangani, aku bisa menjadi penjaga toko yang serampangan. Tuan muda, apakah Anda melihat wajah badak tua itu ketika kita pergi sekarang? Memikirkan ekspresi marah itu, aku hanya ingin tertawa. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, menarik Xiao Wu lebih dekat ke dadanya. Dengan senior Niu Gao yang bertanggung jawab membangun Sekte Tang, kamu bisa merasa nyaman. Jika itu orang lain, mungkin Anda tidak suka menyerahkannya padanya. Petik 2. Titan mengangguk dengan sungguh-sungguh, berkata. Begitu. Badak tua bukan hanya saudaraku, di bidang konstruksi, mungkin kamu tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya di seluruh benua. Kali ini kami membeli sejumlah besar properti di sekitarnya, Sekte Tang berkembang menjadi lebih dari 2 kali ukuran rumah klan kekuatan kami. Dengan badak tua di sini, begitu kita kembali, mungkin hampir selesai. Petik 2. Tang San tersenyum. Mungkin tidak mungkin untuk membangun dengan lambat. Dengan kekuatan orang-orang klan kekuatan, serta keahlian klan pertahanan, bagaimana tidak bisa cepat. Mengenai hal ini, melihat kesenian senior Niu Gao dalam konstruksi, dia memang layak disebut Grandmaster Konstruksi. Petik 2. Memikirkan rencana konstruksi yang dia lihat dalam beberapa hari ini, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkedut. Bagaimana membangun rumah besar itu? Jelas itu sebuah benteng. Tentu saja, biayanya sesuai. Setelah Tang San menjelaskan bahwa dia akan mendukungnya secara finansial, rencana Niu Gao telah mengalami serangkaian perubahan. Bahan bangunan yang dibutuhkan pun telah mengalami perubahan besar. Ketika Tang San membayangkannya sekarang, dia agak merasa ketakutan. Sederhananya, bahkan pintu setiap kamar adalah pelat besi berpanel kayu. Adapun dinding halaman rumah besar, tingginya akan 15 meter. Ketinggian itu cukup untuk menyaingi istana kekaisaran. Tang San tentu saja tidak khawatir pemerintah akan membuat masalah. Sehari sebelum kemarin dia secara khusus pergi ke paviliun bulan untuk melihat bibinya Tang Yuehua. Untuk beberapa urusan resmi, meminta bantuan bibinya secara langsung dalam mengatasi rintangan tentu tidak akan menjadi masalah. Bahwa dia tidak secara langsung membiarkan Ning Fengzi membantu adalah karena dia tidak ingin informasi tentang Sekte Tang bocor dari pihak keluarga kekaisaran. Dari saat dia meyakinkan 4 klan atribut tunggal, Sekte Tang sudah melangkah ke jalan pembentukan. Sebelum pertemuan pemilihan ulang 7 sekte besar yang diselenggarakan Spirit Hall dimulai, adalah waktu paling penting untuk perkembangan Sekte Tang. Xiao Wu bersandar di bahu Tang San, menunggu dengan tenang. Matanya masih kosong. Sejak bertemu Ning Rongrong, Tang San akhirnya bisa menghela nafas lega. Ketika Xiao Wu dan Ning Rongrong bersama, dia tidak akan menempel padanya. Tetapi membuatnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis adalah bahwa, pada malam hari, ini akan segera berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan, Xiao Wu yang tidak berjiwa tidak ingin tidur dengan Ning Rongrong. Di bawah tatapan menghina Oscar dan Ma Hongjun pada beberapa kesempatan, Tang San masih harus tidur bersamanya dengan sakit dan bahagia. Namun, ini juga memajukan budidaya Tang San. Bersama kekasih yang lebih suka telanjang setiap hari,
berani-beraninya dia tidur. Dia hanya berkultivasi setiap malam saat Xiao Wu tidur. Dan pahanya juga menjadi bantal pilihan Xiao Wu. Kota Gengsin berada di dalam perbatasan kerajaan Bintang Luo, secara kebetulan dalam arah yang sama sekali berbeda dari kota naga yang meningkat. Rising Dragon City berada di tenggara dari Heaven Dou Empire, dan kota Gengsin berada di dalam perbatasan kota Bintang Luo di barat daya, dekat dengan wilayah pedalaman Kekaisaran Bintang Luo. Perjalanan ini tidak singkat, bepergian dengan kecepatan tinggi sepanjang perjalanan. Mereka telah menggunakan hampir sebulan ketika mereka tiba di kota Gengsin. Kota Gengsin adalah salah satu kota utama Kekaisaran Bintang Luo, tetapi itu sama sekali tidak dihitung sebagai tempat terkenal. Wilayah milik kota hanya mencakup sungai bagian hilir. Benua Dou Luo adalah dunia Master Roh. Sebagai kota logam, wajar jika kota itu tidak dihargai. Status pandai besi sama dengan orang biasa. Asosiasi Smith mungkin memiliki pengaruh di kota ini, tetapi Spirit Hall adalah organisasi Master Roh dan dapat mempengaruhi situasi di seluruh benua. Ini menunjukkan betapa besar perbedaan antara pandai besi dan Master Roh. Titan memberitahu Tang San bahwa semakin besar pandai besi, semakin besar kemungkinan dia menjadi guru roh. Karena kekuatan Master Roh jauh melebihi orang biasa dan bisa menempa lebih rumit. Tentu saja ini tidak mutlak. Masih ada beberapa jenius pandai besi yang masih bisa memiliki prestasi besar di dunia pandai besi tanpa bantuan roh. Di kejauhan, kota Gengsin sudah terlihat, dan semua orang meninggalkan gerbong. Sejauh yang bisa dilihat, mereka bisa melihat tembok kota yang tinggi itu. Tembok kota Gengsin seluruhnya tampak kelabu besi, seolah ditempa dari logam. Meskipun mereka masih belum memasuki kota, samar-samar mereka bisa merasakan atmosfer metalik kota Gengsin. Ning Rongrong dengan bersemangat menarik tangan Xiao Wu. Akhirnya di sini, duduk di gerbong sepanjang perjalanan telah membuat tulangku menjadi lunak. Tidak peduli seberapa nyaman gerbong klan kekuatan, duduk di salah satunya selama sebulan mungkin masih membosankan. Namun, perjalanan ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya tanpa imbalan. Ma Hongjun benar-benar mulai bekerja keras, mungkin itu karena apa yang dikatakan Tang San kepadanya. Tetapi di jalan dia telah berusaha keras untuk berkultivasi dan kekuatan rohnya telah meningkat dari peringkat 57 menjadi 58. Jarak ke titik kritis peringkat 60 adalah satu langkah lebih dekat. Flender pernah memberitahu Ma Hongjun bahwa ketika kekuatan rohnya mencapai peringkat ke-70, dan dia dapat menggunakan avatar roh, dia akan mengakhiri dunia yang sama sekali baru. Hanya pada saat itulah roh Phoenix-nya dapat mengungkapkan kekuatan aslinya. Dan Ma Hongjun sekarang juga maju ke arah ini. Lagi pula, selain Xiao Wu, dia adalah satu-satunya dari 7 iblis Shrek yang masih belum menembus peringkat ke-60. Oscar menyeringai, berkata kepada Ning Rongrong. Bagaimana kalau aku memijatmu malam ini? Wajah Ning Rongrong memerah, menjulurkan lidah padanya. Iya benar, siapa yang tahu apakah Anda memiliki niat baik? Ma Hongjun di samping berkata dengan Schadenfreude. Hati Paman Sosis besar, diketahui oleh semua orang. Oscar mendengus, dengan sengaja mengangkat kepalanya. Fatih, kamu sangat cemburu. Iri hati yang tak bertepi. Petik 2. Ma Hongjun mengerutkan bibirnya. Cemburu dengan wajahmu, aku juga punya pacar. Begitu kita kembali, aku akan memberitahumu betapa cantiknya pacarku. Petik 2. Oscar agak kaget berkata, kamu punya pacar, yang rindu keluarga mana yang begitu buta. Petik 2. Ma Hongjun menjadi marah. Little Ao, lawan aku. Oscar menyeringai. Datang. Saya khawatir Anda tidak bisa melakukannya. Kakak memiliki banyak sosis gambar cermin. Saya mungkin tidak bisa mengalahkan Anda. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki pagoda genteng 7 harta karun Rongrong. Jangan bilang bahwa suami dan istri tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Little Sun jelas netral. Petik 2. Siapa suami dan istri yang bersamamu? Apakah aku menikahimu? Petik 2. Ning Rongrong membentak. Oscar, sangat senang dengan dirinya sendiri, berkata. Itu masalah yang wajar. Ayah mertua saya tidak menentangnya. Masih bisakah kamu lepas dari telapak tanganku? Cantik, kau terlambat menyesalinya. Petik 2. Tang San tertawa terbahak-bahak. Ao kecil, kekuatanmu dalam menggoda sepertinya telah kembali. Melihat mereka tertawa dan bercanda, Tang San merasakan ledakan kehangatan di hatinya, seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari kultivasi yang riang dan tanpa rasa khawatir 5 atau 6 tahun yang lalu. Hanya saja, Xiao Wu di sebelahnya adalah
Oscar tersenyum. Aku tidak percaya ada orang yang setuju dengan Fatih ini. Little Sun, kau selalu bersamanya, apa dia berbohong? Petik 2. Sebelum Tang San membuka mulutnya, Ma Hongjun sudah terburu-buru mengatakan. Apa bohong? Saat kita kembali kali ini, aku akan membiarkanmu melihat pacarku. Dia dipanggil Bai Cheng Xiang, nama ini menyenangkan. Anda akan mati karena iri. Petik 2. Oscar menunjukkan penampilan yang sombong, lubang hidungnya mengarah ke langit. Iri kentutmu. Bro memiliki rongrong, jangan bilang aku masih akan melihat wanita lain. Selain rongrong saya, wanita lain hanya asap bagi saya. Petik 2. Kali ini Ning Rongrong tidak membalas, mencibir melihat Oscar dan pertengkaran Ma Hongjun, siapapun bisa melihat kepuasan di matanya. Titan menghela nafas. Bersama dengan anak-anak muda seperti Anda, saya merasa saya sendiri telah tumbuh jauh lebih muda. Masa muda benar-benar bagus. Saat aku seusiamu, aku bahkan lebih sembrono darimu. Petik 2. Ning Rongrong terkikik. Kakek kita merasa dia sudah tua. Anda tidak sedikit pun tua. Pria dewasa sepertimu, bahkan lebih menawan. Petik 2. Titan tertawa meskipun dirinya sendiri. Nak, kamu benar-benar bisa bicara. Jika saya 50 tahun lebih muda, mungkin saya akan melawan Ao kecil. Tidak heran jika seseorang seperti Bondo Luo akan memanjakanmu dengan putus asa. Kamu benar-benar peri kecil. Petik 2. Ning Rongrong tersenyum. Inilah kekuatan keindahan, mengalahkan tua dan muda. Little Ao, apa yang kamu lihat padaku? Tidak puas. Petik 2. Oscar mendengus. Apa gunanya tidak puas? Bagaimanapun, penampilanku hancur sekarang, tidak ada yang menginginkan aku selain kamu. Petik 2. Mendengar kata-kata, tampang hancur, ekspresi Ning Rongrong segera berubah lembut. Maaf, saya tidak sengaja memprovokasi Anda. Little Ao, jangan marah. Petik 2. Oscar tersenyum tipis, matanya menunjukkan kesedihan. Menghela nafas, dia memegang bahu Ning Rongrong, dengan lembut berkata. Tentu saja tidak. Sepanjang hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Petik 2. Sementara dia berbicara, dia bertukar pandangan bangga dengan Ma Hongjun dan Tang San di sampingnya. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan gerakan ini. Tapi itu 100% efektif. Bekas luka di wajahnya yang dulu membuatnya merasa rendah diri sekarang menjadi senjata pembunuh yang bisa menyentuh tempat paling lembut di hati Ning Rongrong. Tentu saja, kelembutan Oscar bukan hanya sebuah pertunjukan. Dia paling menyukai penampilan Ning Rongrong seperti burung kecil yang mengandalkan manusia. Ma Hongjun dengan cepat berlari ke Tang San. Tidak bagus, saudara ketiga, aku tidak tahan. Keduanya selalu sangat klise. Aku akan berbaring di gerbong dulu. Hubungi saya setelah kita memasuki kota. Petik 2. Semua orang dengan lancar memasuki kota Gengsin. Atmosfer logam yang menghantam wajah mereka tepat di dalam gerbang segera memberi mereka semacam sensasi berbeda. Setelah memasuki kota, semua orang turun dari gerbong sekali lagi, penuh minat dan kegembiraan melihat-lihat gaya unik kota ini. Titan jelas menjadi bersemangat, menunjuk ke gedung-gedung di sekitarnya dan memperkenalkan semua orang. Kota Gengsin adalah tempat dengan toko pandai besi paling banyak, hanya di kota ini pandai besi akan dihargai. Konon ada lebih dari 1000 toko seperti itu di kota Gengsin, pandai besi bahkan lebih banyak. Banyak pandai besi dari kota lain datang ke sini untuk mengikuti ujian pandai besi. Jika mereka bisa lulus ujian Smith tingkat tinggi, mereka bisa tinggal di kota. Bisa dibilang ini adalah surga para pandai besi. Petik 2. Bahkan jika pandai besi tidak dihargai di dua kerajaan besar, senjata dan peralatan tentara, peralatan pertanian, bangunan, furnitur, semuanya membutuhkan partisipasi para pandai besi. Semakin tinggi level pandai besi, semakin mahal karyanya. Petik 2. Ma Hongjun heran bertanya, Penatua Titan, apa, para pandai besi juga dibagi menjadi beberapa level? Titan mengangguk, berkata, ini tidak sedetail kalian para guru roh. Secara umum, pandai besi dibagi menjadi 7 kelas. Dari yang terendah hingga tertinggi, mereka adalah Smith Junior, Smith Perantara, Smith Tingkat Lanjut, Master Smith, Grandmaster Smith, Smith Scholar, dan Divine Craftsman. Petik 2. Ma Hongjun bertanya lebih dekat. Lalu kamu tingkat Smith apa? Oscar ke samping menyela. Idiot. Tidak ada gunanya bertanya. Penatua Titan adalah wakil presiden Asosiasi Pandai Besi. Tentu saja dia adalah pengrajin yang hebat. Petik 2. Titan tertawa terbahak-bahak,
Persetujuan diam-diam. Tang San berkata, Elder, berapa banyak Divine Craftsman level Smith yang ada di benua? Ekspresi Titan berubah sedikit, mendesah. 3. Saya, ayahmu, serta Presiden Asosiasi Smith. Mendengar Titan menyebut-nyebut ayahnya, Tang San tidak bisa menahan jantungnya untuk berkontraksi. Memikirkan anggota tubuh ayahnya yang hancur, dia merasakan sakit hati yang meledak. Tapi sekarang ini terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Jika dia ingin pergi menemui ayahnya, dia tidak bisa langsung berangkat. Tang San diam-diam memutuskan bahwa, setelah pertemuan pemilihan ulang 7 Sekte Spirit Hall berakhir, dia pasti akan kembali ke sumur Yin Yang Api Es untuk melihat orang tuanya. Dia tidak tahu kemana ibunya berevolusi di sana. Titan menepuk bahu Tang San. Jangan terlalu memikirkannya. Guru memiliki seorang putra yang baik sepertimu untuk mewarisi warisannya. Dia dapat hidup dalam pengasingan dengan nyaman. Tuan muda, bawalah aku untuk menemuinya saat ada kesempatan. Petik 2. Tang San mengangguk pelan. Tepat pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara nyaring dan jelas dari jauh. Berjalan melewatinya atau lewat, jangan lewatkan, Presiden Asosiasi Pandai Besi saat ini, armor perak terang yang dibuat secara pribadi oleh Raja Pengrajin Dewa Lou Gao generasi kedua, hanya 1 set. Harga preferensial. Petik 2. Lou Gao. Titan berkata dengan sedikit ragu. Murid generasi kedua Lou tua harus menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Oh, Lou Gao adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi. Memanggilnya Raja Pengrajin Dewa tidaklah salah. Ayahmu telah pensiun, dan dalam menempa kita berjuang untuk kemenangan. Saya lebih baik dalam memurnikan logam, dia lebih baik dalam pekerjaan yang rumit. Ngomong-ngomong, kali ini saya berencana mendapatkan beberapa muridnya. Di antara senjata tersembunyi milikmu itu, beberapa pekerjaan yang sangat rumit bahkan akan lebih lancar untuk dibuat oleh cabang pandai besi miliknya. Ayo pergi, kita akan lihat. Petik 2. Saat ini sumber menjajakan sudah dikerumuni banyak orang. Tang San dan yang lainnya menerobos masuk, lalu melihat keadaan di dalamnya. Itu toko pandai besi yang tampaknya sangat biasa, barusan menjajakan. Seorang pria parubaya berotot berkulit perunggu bertelanjang dada, tampaknya dalam dekade keempat, duduk di sana di depan pintu, matanya tertutup dengan tenang, dengan penampilan orang yang cakap. Tepat di sampingnya diatur sebuah baju zirah. Baju zirah itu seluruhnya berwarna perak cerah, bersinar dan menyilaukan di bawah sinar matahari, dengan pengerjaan yang indah. Dapat dilihat bahwa setiap potongan telah mengalami pemolesan khusus. Itu bahkan memiliki kristal transparan besar bertatahkan di cermin pelindung jantung, memantulkan sinar matahari untuk melepaskan armor itu sendiri. Titan hanya melirik armor itu, alisnya berkerut, lalu mengucapkan satu kata yang menghina. Sampah. Jangankan Titan, bahkan Tang San yang jauh darinya dalam hal penempaan bisa melihat bahwa baju zirah ini semuanya bunga dan tidak ada buah. Meskipun tampak sangat cantik, dengan penglihatan Tang San, mata setan ungunya telah mencapai level terperinci. Dia dapat dengan jelas melihat bahan dan metode yang dibuat dengan baju besi ini. Lembaran demi lembaran daun armor perak itu sebenarnya dibuat dengan memoles baja, tapi setiap daun armor sangat tipis, jelas tanpa kekuatan pertahanan. Tapi beratnya juga tidak terlalu tinggi, mungkin itulah satu-satunya keuntungan dari baju zirah ini. Jika Anda mengenakan baju besi ini, satu-satunya efeknya mungkin untuk dekorasi. Sedangkan untuk menggunakannya di medan perang, jangan pernah memikirkannya. Pasukan infanteri terlemah bisa mematahkannya dengan satu pukulan. Meskipun Titan berada di dekade ke-8, sebagai kepala klan kekuatan, dia benar-benar memiliki kekuatan paru-paru. Meskipun dia hanya memproklamirkannya sebagai sampah dengan suaranya yang normal, orang-orang di sekitar tetap mendengarnya. Pria tegap parubaya yang menjajakan itu secara alami tidak terkecuali. Hanya mengerahkan dirinya untuk memanggil, tatapannya langsung tertuju pada Titan. Orang tua, apa yang kamu sebut sampah? Dengan status Titan, dia dengan dingin berkata, aku bilang baju besi itu sampah. Pandai besi yang memalsukannya juga. Petik 2. Kali ini, suaranya sedikit lebih tinggi. Pria parubaya yang duduk tegak di pintu toko pandai besi telah membuka matanya, menatap Titan dengan tatapan merendahkan. Pria tegap parubaya yang menjajakan itu sudah melangkah di depan Titan dengan langkah besar. Orang tua, apakah kamu tidak mengerti menempa? Dengan penampilan Anda adalah orang asing di kota ini, jangan bicara omong kosong ketika Anda tidak mengerti.
Guru saya adalah murid langsung senior Lou Gao dari Asosiasi Smith saat ini. Kamu berani bilang baju besi yang ditempa guruku adalah sampah. Itu penghinaan bagi cabang pengrajin ilahi kami. Jika Anda tidak memperjelas kata-kata Anda hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Petik 2. Titan mendengus jijik. Anda ingin saya mengatakannya dengan jelas. Baiklah, maka saya akan membiarkan Anda mendengarnya dengan benar. Jangankan gurumu ini, bahkan jika Lou Gao ada di sini, mengklaim baju besi ini diciptakan olehnya, aku juga akan menyatakannya sebagai sampah. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, sekelilingnya segera menjadi gempar. Tidak ada kekurangan pandai besi di antara kerumunan yang menonton adegan itu, dan juga beberapa dengan kekuatan luar biasa. Mereka tentu saja melihat bahwa baju besi ini semuanya bunga tapi tidak ada buah, tapi kalimat pedagang tentang murid generasi kedua Lou Gao masih mendominasi semua orang yang hadir. Status Lou Gao di kota Gengsin ini setara dengan Bibi Dong di Spirit Hall. Tidak ada yang keberatan Titan mengkritik baju besi ini, tetapi ketika dia berbicara tentang secara langsung mengkritik pengrajin ilahi Lou Gao, para pandai besi di sekitarnya tidak dapat mengabaikannya. Suara itu langsung menjadi lebih keras, dan bahkan termasuk beberapa kutukan. Tang San mengerutkan kening, hanya menarik Xiao Wu di depannya. Kedua tangannya melingkari pinggangnya, membiarkannya dengan nyaman bersandar di dadanya. Kekuatan roh inkorporeal secara alami dilepaskan, mengisolasinya dari kerumunan di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Xiao Wu. Titan maju 2 langkah. Meskipun dia belum melepaskan tekanan dari kekuatan roh dan level spirit Douluo, perawakannya yang tinggi dan martabat yang terbentuk selama bertahun-tahun sebagai kepala klan masih membuat pria besar paruh baya yang menjajakan itu mundur beberapa langkah. Titan berjalan ke baju besi itu dan berbalik, melihat kerumunan di sekitarnya. Anda tidak menerimanya. Baiklah, maka saya akan membiarkan Anda mendengarnya. Armor ini dibuat dengan metode rantai yang saling mengunci. Jika diperhatikan dengan seksama, ukuran tiap pelat baja sedikit berbeda. Di permukaan mungkin tampak sangat cerah dan rapi, tetapi pada kenyataannya, kualitasnya sendiri sangat sedikit. Sirah perak terang. Ini terbuat dari baja poles berlapis perak, tidak lebih kuat dari kertas basah. Petik 2. Mendengar dia mengatakan ini, pria parubaya yang tenang dan santai itu tidak bisa duduk diam. Menembak berdiri, dia dengan marah berkata, baju besi ini awalnya untuk penggunaan dekoratif. Bukan untuk medan perang. Membuat setiap daun armor menjadi sangat tipis menunjukkan skill. Seperti ini bobotnya rendah, memakainya tidak akan melelahkan. Hias? Apakah kamu mengerti kata hias? Petik 2. Titan berkata dengan dingin. Lalu apa yang kamu katakan tentang ukuran pelat baja yang berbeda? Pria parubaya itu dengan tegas membantah. Itu yang disebut harmoni asimetris. Ini diajarkan oleh Grandmaster pengrajin ilahi saya Lou Gao. Apa yang Anda tahu? Titan tertawa terbahak-bahak. Bagus, harmoni asimetris seperti itu. Jika lelaki tua Lou Gao itu ada di sini, saya tidak tahu apakah Anda akan membuatnya begitu marah hingga dia meludahi darah. Apakah reputasinya saat ini hampir dirusak oleh orang seperti Anda? Sirah perak terang yang mulia, Lou Gao benar-benar menciptakan perisai seperti itu. Hanya saja, tiruanmu ini masih terlalu jelek. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menarik baju zirah itu dari tempatnya, membalikkannya ke belakang. Pria parubaya itu tidak punya waktu untuk menghentikannya. Jika permukaan baju besi itu berkilau seperti cermin, maka bagian belakangnya kasar seperti rami. Titan dengan santai menjabat tangannya, dan sudah ada pelat baja yang jatuh ke tanah. Dengan mendengus dingin, Titan dengan santai melemparkan baju zirah itu ke depan pria parubaya yang tercengang itu. Menyebutmu sampah itu sedikit murah hati. Ajari Anda untuk berperilaku, daun armor perak agung Lou Gao menggunakan perak murni yang mengalami penyempurnaan, terbuat dari esensi perak. Meski tiap lempengan juga sangat tipis, kekuatan pertahanannya cukup kuat. Meski hias, namun tetap praktis digunakan. Jangan menyeret namanya untuk menipu orang di masa depan. Jika tidak, Anda tidak perlu tinggal di kota Gengsin. Petik 2. Kamu. Pria parubaya yang konon adalah murid generasi kedua Lou Gao sudah membiru, dan keributan dari penonton sipil dan pandai besi di sekitarnya jauh lebih rendah. Aku akan melawanmu. Pria parubaya itu mengeluarkan pisau kuping sapi dari belakang punggungnya dengan tangan yang gemetar, langsung melemparkan dirinya ke arah Titan. Dengan kekuatan Titan, membuatnya bertarung dari jarak dekat akan menjadi lelucon.
Tanpa menoleh, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Segera diikuti dengan gemuruh yang dalam. Gelombang kejut yang intens segera melemparkan pria parubaya itu ke tanah. Kerumunan di sekitarnya merasakan semburan gemetar di bawah kaki mereka, tetapi mereka tidak dipukul. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Tepat pada saat ini, kerumunan yang menonton tiba-tiba berpisah. Sekelompok tentara dengan peralatan Star Luo Empire non-standar melangkah masuk. Infanteri umum paling banyak hanya memiliki baju besi kulit, tetapi tentara kota Gengsin ini dapat dihitung sebagai pavilion oleh air, tanpa diduga dilengkapi dengan baju besi logam ringan. Secara keseluruhan lebih dari 10 orang, dipimpin oleh seorang pria berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Armornya jelas sedikit lebih tebal, dan tangannya menopang gagang pedang panjang di pinggangnya saat dia melangkah masuk. Ketika pria parubaya yang dikejutkan dalam kebingungan oleh langkah Titan itu melihat para prajurit ini, pikirannya segera bangkit, berguling dan merangkak di depan pemimpin itu. Kakak ipar, ini dia, saya baru saja menjual karya terbaru saya, dan orang tua ini datang untuk menimbulkan masalah. Dia jelas orang luar. Tidak hanya dia mengkritik baju besiku yang baru dibuat, dia bahkan menghina pengrajin Dewa Lou Gao. Cepat, tangkap dia. Petik 2. Titan tertawa dingin. Pantas saja Anda berani mengeksploitasi nama Lou Gao, Anda sebenarnya punya sedikit dukungan. Wajah kapten menjadi dingin, dengan tajam mengayunkan tangannya. Bawa dia pergi. Berhenti. Sebelum tentara bisa bergerak, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Kerumunan itu berpisah, dan seorang tetua berusia 60 tahun dengan cepat melangkah masuk. Orang tua itu tampak sangat kuat dan sehat, langkahnya penuh semangat dan kekuatan. Tapi dia memasang ekspresi khawatir. Melihat lelaki tua ini, ekspresi kapten itu segera berubah, dengan lembut berkata, Master Smith Ren Yuan, tolong jangan menghalangi kami untuk menjalankan keadilan. Jika tidak, bahkan dengan status Anda sebagai Master Smith, Anda tetap tidak akan diampuni. Petik 2. Tuan pandai besi bernama Ren Yuan itu sepertinya tidak mendengarnya, bergegas ke Titan, menatap dengan mata lebar dan dengan hati-hati memperhatikan wajah datar Titan. Kamu, alis Titan berkerut. Sepertinya aku pernah bertemu denganmu. Saat itu Anda seharusnya magang di bawah Lou Gao. Sekarang sepertinya Anda adalah seorang Master Smith. Cukup bagus, cukup bagus. Petik 2. Old Ren Yuan segera menggigil, berlutut di tanah dengan suara putong. Ini benar-benar Anda, Tuan Titan. Melihat tindakan Ren Yuan, wajah kapten itu segera menegang, dan penduduk sipil dan pandai besi di sekitarnya menjadi gempar. Faktanya, sebagai Master Smith, Ren Yuan terkenal di lingkungan ini. Tapi sekarang dia sedang berlutut di tanah di depan orang tua ini. Titan menariknya kembali. Jangan seperti ini terlihat seperti apa? Kapten itu mendekat, dengan ragu-ragu bertanya. Master Smith Ren Yuan, ini. Ren Yuan dengan tajam berbalik, ekspresinya segera berubah menjadi dingin. Kamu benar-benar bocah idiot, kamu benar-benar berani menangkap Tuan Titan, bahkan jika ayahmu, Grandmaster CD ada di sini, bahkan dia akan dengan hormat bersujud kepada Tuan Titan. Kalian anak-anak kembali dan terima hukuman keluarga kalian. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Titan adalah wakil presiden dari Asosiasi Pandai Besi kami. Sama seperti Tuan Lou Gao, dia salah satu dari 3 pengrajin dewa di dunia saat ini. Petik 2. Hong. Kata-kata Ren Yuan segera membuat penonton di sekitarnya meledak. Jika itu adalah kota lain, mungkin itu bukan apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota logam, tanah suci para pandai besi. Makna yang terkandung dalam kata, pengrajin dewa, sangat penting bagi orang-orang kota Gengsin. Ekspresi sang kapten segera berubah menjadi pucat pasi, tanpa sadar mundur beberapa langkah, kakinya melunak dan dia segera jatuh ke tanah. Ma Hongjun mendekati Tang San, dengan lembut berkata, saya tidak menyangka bahwa Titan Senior akan memiliki status seperti itu di sini di ibu kota metal. Oscar menghela nafas lebih jauh. Aku takut bersikap rendah hati mungkin sangat sulit kali ini. Melihat penampilan bersemangat dari kerumunan di sekitarnya, Titan agak tidak berdaya memberi tahu Ren Yuan. Suruh semuanya bubar, seperti apa selalu dikelilingi di sini. Apakah orang ini benar-benar murid Lou Gao? Petik 2. Berbicara, dia menunjuk ke pria paruh baya itu. Ren Yuan berkata dengan jijik. Dia hanya kerabat jauh Grandmaster CD. Oh, Grandmaster CD adalah murid utama Tuan Lou Gao.
Itu sebabnya orang ini menipu orang dengan menyombongkan nama murid generasi kedua. Kami tidak repot-repot berurusan dengannya karena mempertimbangkan posisi Grandmaster CD. Petik 2. Chapter 184. Pengrajin Ilahi Lou Gao. TL oleh Piggy Battle. Di bawah bantuan ahli pandai besi Ren Yuan, semua masalah langsung lenyap, kapten prajurit juga pergi dengan malu. Sementara kerumunan telah bubar, orang-orang masih tidak mau pergi terlalu jauh, sebaliknya mereka dengan hormat mengamati Titan dari kejauhan, cahaya api di mata mereka sepertinya ingin mengkonsumsi Titan. Titan yang malu berjalan kembali ke sisi Tang San sambil berkata, "Tuan muda, saya terlalu sembrono." Ketika Ren Yuan yang berada di samping mereka mendengar ini, kakinya lemas dan hampir jatuh ke tanah. Tuan muda, pengrajin dewa ini benar-benar pergi dan memanggil pemuda ini yang hampir tidak terlihat tuan muda berusia 20 tahun. Astaga, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Melihat Tang San memegang Xiao Wu yang memukau, dengan ekspresi sebening langit, Ren Yuan tidak bisa menahan perasaan malu. Dia belum pernah melihat pemuda yang begitu tampan dan wanita yang sangat cantik. Bertindak seolah-olah tidak memperhatikan Ren Yuan mengawasinya dengan tatapan mengerikan, Tang San melihat ke arah Titan dan berkata, karena kita akan melihat pengrajin ilahi Lou Gao, melakukannya sedikit lebih awal tidak ada salahnya. Titan secara alami tahu bahwa semua orang di daerah itu sedang melihat mereka dan kemudian berkata kepada Tang San, Tuan muda, akan lebih baik jika kita naik kereta sekarang. Setelah kita bertemu dengan Lou Gao, izinkan aku menemanimu dan membawamu berkeliling Gengsin. Petik 2. Kelompok itu sekali lagi kembali ke gerbong mereka. Ren Yuan juga beruntung naik kereta yang sama dengan Titan saat mereka menuju ke distrik pusat kota Gengsin. Meskipun Ren Yuan benar-benar ingin bertanya kepada Titan tentang identitas Tang San, karena dia tahu dia memiliki identitas yang rendah hati, dia memutuskan bahwa tidak meminta adalah yang terbaik. Sambil mengarahkan gerbong ke depan, dia tidak bisa membantu tetapi terus-menerus melihat kembali ke Tang San yang hanya memegang tangan Xiao Wu sambil beristirahat dengan mata tertutup. Kota Gengsin sendiri tidak terlalu besar, dan tak lama kemudian mereka telah mencapai jantung kota tempat gerbong berhenti. Ren Yuan melihat keluar jendela kereta sebelum mengumumkan, semuanya, kita sudah sampai, ayo turun di sini, kemudian melompat dari gerbong, selanjutnya mengambil inisiatif untuk membuka tirai gerbong. Titan, Tang San dan Xiao Wu turun secara berurutan, sementara Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun juga turun dari gerbong belakang. Saat semua orang turun dari gerbong mereka, mereka tidak bisa tidak melihat ke atas. Gerbong telah berhenti di depan sebuah gedung tinggi, jika Anda mengangkat kepala untuk melihat, Anda dapat melihat bahwa gedung ini setidaknya setinggi 30 meter dan membentang di area yang luas. Untuk sebuah bangunan yang menempati ruang yang begitu besar di jantung distrik kota, Anda dapat mengatakan bahwa itu sangat penting bagi kota. Tampilan keseluruhan bangunan itu mirip dengan arena pertempuran besar di kota Sutuo, dan di bagian atas bangunan itu tergantung sebuah plakat besi gelap tanpa tulisan di atasnya, hanya pola palu dan pahat cembung. Tanpa harus bertanya, Tang San dan geng sudah tahu di mana mereka tanpa ragu. Ini adalah markas besar Asosiasi Pandai Besi. Bangunan besar ini tampak agak kasar, praktis tanpa dekorasi, bahkan tidak ada satupun penjaga yang berdiri di depan gerbang. Tetapi jumlah orang yang masuk dan keluar adalah arus yang tidak ada habisnya, dengan 3 pintu besar terbuka, dan Anda dapat dengan mudah melihat kerumunan yang ramai di dalam. Titan memperkenalkan penempatan kepada mereka, tempat ini dibagi menjadi 5 tingkat yang berbeda. Yang pertama adalah tempat mereka melakukan perdagangan umum. Smiths bangga dengan pekerjaan mereka atau orang-orang yang menemukan atau mencari logam akan datang ke sini, dan tentu saja ada pedagang khusus yang memperdagangkan berbagai logam juga. Lantai 2 untuk perdagangan barang yang lebih berharga atau barang langka. Lantai 3 adalah distrik pendaftaran pandai besi, disitulah mereka melakukan penilaian peringkat pandai besi. Lantai 4 adalah area VIP dan juga area lelang, secara berkala beberapa barang langka dan berharga akan ditempatkan di sana untuk dilelang. Terakhir lantai 5 adalah area kerja Asosiasi Pandai Besi. Ren Yuan, belum banyak perubahan pada apa yang baru saja saya katakan, kan? Aku sudah lama tidak kembali ke sini. Petik 2. Ren Yuan tersenyum dan dengan cepat berkata, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, ini telah menjadi aturan dasar Asosiasi Pandai Besi selama bertahun-tahun. Apakah Anda semua akan langsung menuju ke lantai 5 untuk menemui Presiden? Petik 2. Titan terkekeh sambil berkata, karena kita sudah di sini,
bagaimana mungkin kita tidak pergi menemui teman lama dulu? Tuan muda, mari kita pergi. Petik 2. Kelompok itu berjalan ke Asosiasi Pandai Besi. Lantai pertama adalah aula berisik yang luas yang benar-benar terbuka untuk semua orang, tidak termasuk pilar pendukung. Itu semua adalah ruang terbuka yang besar, hanya paling jauh dari dinding ada meja penjualan, di belakangnya diisi dengan berbagai macam barang pandai besi. Tanpa perlu Titan untuk berbicara terlebih dahulu, Ren Yuan memperkenalkan, level pertama ini dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, kiri untuk pandai besi untuk menjual ciptaan mereka dan kanan untuk perdagangan logam. Asosiasi akan mengenakan biaya 5% di sini. Jadi semua pandai besi yang datang ke sini memiliki beberapa identitas bagi mereka dan mereka bisa datang dari seluruh wilayah. Mengapa tidak pergi melihat dan melihat apakah ada yang menarik perhatian Anda? Petik 2. Tang San menganggukkan kepalanya dan mengamati tempat itu dengan hati-hati untuk saat ini. Jika seperti yang dikatakan Ren Yuan, meskipun ada banyak orang di aula hanya ada beberapa pandai besi, sebagian besar orang tampak seperti pelanggan. Ada yang sibuk melihat-lihat, ada yang mendiskusikan harga barang, pemandangan yang sangat hidup untuk dilihat. Ren Yuan melanjutkan berkata, secara komparatif, barang-barang di federasi akan dihargai sedikit lebih tinggi daripada barang di luar tapi di sini, ada jaminan kualitas semua barang, hanya setelah dievaluasi dengan benar barang-barang itu akan dijual. Di luar, Anda juga bisa mendapatkan banyak barang tapi jika Anda tidak tahu barang Anda mungkin akan tertipu seperti yang terjadi sekarang. Petik 2. Sambil berbicara, Ren Yuan membawa kelompok itu ke tangga di sisi aula. Di dekat tangga ada dua penjaga yang berdiri, tetapi anggota klan yang dibawa Titan bersama kelompok itu hanya melambaikan sesuatu di depan penjaga dan mereka mundur. Saat mereka memasuki lantai 2, suasananya tiba-tiba berubah, tidak setinggi lantai 1 dan juga tidak terbuka. Kesan pertama yang dikeluarkan adalah damai, tidak ada suara yang ditemukan di lantai pertama yang terdengar di sini. Area ini terbagi menjadi distrik perbelanjaan lokal dengan dua deretan toko yang dipisahkan oleh trotoar selebar 5 meter. Di area yang luas ini setidaknya terdapat beberapa ratus toko. Ren Yuan berkata, ini adalah area perdagangan yang mahal. Untuk bisa mendirikan toko di sini harus memiliki semacam background. Di sini juga dibagi menjadi dua area yaitu area produksi dan area metal. Biasanya ada banyak barang bagus di sini tetapi harganya juga relatif lebih tinggi. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencoba berjualan di sini juga. Perkenalannya yang mendetail ke area ini bukan untuk Titan melainkan untuk Tang San, yang tampaknya sangat tertarik dengan area tersebut. Tang San yang hanya melihat sekilas pada barang-barang yang dijual juga dapat melihat bahwa barang-barang itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang ada di konter di lantai bawah. Setelah membawa kelompok itu ke tangga menuju ke lantai 3, Ren Yuan berhenti dan dengan rendah hati berkata, saya hanya dapat mengirim Anda semua sampai di sini. Titan mengangguk padanya sebelum berkata, kamu telah membantu, terima kasih. Di antara lantai 2 dan 3, juga ada dua penjaga, tapi dibandingkan dengan penjaga di lantai bawah ada perbedaan yang jelas. Karena persepsi spiritual Tang San yang luar biasa, dia dapat memberitahu para penjaga di bawah ini hanya memiliki sekitar peringkat 30 atau lebih kekuatan roh tetapi keduanya harus setidaknya memiliki peringkat 50 kekuatan roh. Melihat party itu mendekati mereka, mereka tidak berbicara sepatah kata pun tetapi hanya mengangkat tangan dan dengan tenang menatap mereka. Kedua anggota klan yang dibawa Titan buru-buru berjalan maju, dan kali ini Tang San akhirnya melihat dengan jelas bahwa mereka mengeluarkan token emas. Melambaikannya di depan para penjaga itu. Ekspresi kedua penjaga segera berubah dan mereka buru-buru minggir, sikap mereka sangat hormat. Titan juga dengan sengaja mundur setengah langkah di belakang Tang San dan Xiao Wu sebelum berkata, Tuan muda, tolong. Area di lantai 3 dan 4 tersembunyi di balik pintu besar sehingga tidak mungkin untuk melihat tanpa masuk ke area masing-masing. Di antara lantai ini juga ada dua penjaga yang berdiri di dekat tangga. Tang San dikejutkan oleh para penjaga di antara lantai-lantai ini, mereka sendiri cukup menjadi ancaman bagi kelompok itu. Meskipun mereka belum melepaskan satupun kekuatan roh mereka, Tang San dapat merasakan bahwa mereka dengan mudah melampaui peringkat 70, para orang suci roh. Benar-benar layak menjadi markas besar Asosiasi Pandai Besi, bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan tingkat Santo Roh karena penjaga menunjukkan betapa mereka menghargai lantai 4. Saat melihat Titan, para penjaga tertegun sejenak sebelum di sebelah kiri berkata, lama tidak bertemu. Wakil Ketua Titan, apa yang membawamu ke sini hari ini?
Petik 2. Titan dengan tertawa menjawab, haha, memang sudah lama sekali, saya melihat kalian berdua masih di sini menjaga tangga Lou Gao. Tuan Muda, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda, keduanya adalah orang suci roh dan juga tetua di Asosiasi Pandai Besi. Mereka telah secara sukarela tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, keterampilan mereka sendiri hanya kedua dari pengrajin ilahi, keduanya pandai besi tingkat sarjana. Satu-satunya alasan mereka bersedia berjaga di sini adalah karena mereka adalah murid Lou Gao. Total Lou Gao memiliki 4 murid yang bergiliran berjaga di sini. Yang di kiri disebut Silong, sedangkan yang di kanan disebut Siyu. Anak yang mencoba mencari masalah dengan kita sebelumnya adalah anak dari salah satu dari 2 murid lainnya, Sidi. Petik 2. Tang San mengangguk kedua penjaga Silong dan Siyu, yang mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa Titan memanggil Tuan Muda Tang San. Silong buru-buru berkata, Paman Titan, biarkan aku membawa kalian semua ke atas dulu, guru saat ini ada di bengkel. Baru-baru ini dia sepertinya telah mengambil sesuatu dari Tuhan yang tahu di mana dan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menelitinya. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan bersedia untuk bertemu dengan mereka. Petik 2. Titan tertawa, baiklah, saya ingin melihat apa yang dia teliti. Antara lantai 4 dan 5 tidak ada penjaga, hanya sebuah pintu besar yang tidak dapat dikenali oleh Tang San, hanya menebak bahwa itu mungkin pintu paduan yang terdiri dari banyak logam berbeda. Silong berjalan ke pintu besi dan mulai mengetuk pintu dengan pelan. Melihat gerakannya, Tang San tidak bisa tidak menyempitkan matanya, dengan bantuan kekuatan roh dia bisa melihat bahwa setiap kali Silong mengetuk pintu, pintu itu berada di tempat yang berbeda dengan kekuatan yang sedikit berbeda yang digunakan setiap saat, pintu itu juga akan menghasilkan kebisingan mekanis yang sedikit berbeda setiap saat. Setelah keran ke-36, pintu besi itu terbuka dengan suara cakaran, menampakkan lorong di atas. Titan memandang 2 anggota klan yang dibawanya dan berkata, kalian berdua tunggu saja di sini dulu. Mengatakan demikian, dia dan Tang San naik bersama dengan Silong ke lantai tertinggi di markas asosiasi, lantai 5. Saat mencapai lantai 5, mereka bisa mendengar dering tinggi dari logam yang menabrak logam. Titan memberitahu Tang San dengan lembut, sebenarnya, lantai 5 ini adalah pandai besi pribadi asosiasi pandai besi itu sendiri. Setiap pandai besi setingkat sarjana atau di atasnya memiliki area pribadi mereka sendiri di sini. Dulu saya juga punya satu, tapi karena saya tidak tinggal di sini lagi, saya juga tidak kembali ke sini untuk Smith, saya mengembalikan daerah saya ke asosiasi. Petik 2. Di luar pintu setiap kamar ada nomor sederhana mulai dari sisi terluar hingga area terdalam. Total ada 36 kamar, tetapi hanya ada 4 atau 5 yang mengeluarkan suara dari mereka. Jelas, selama tahun-tahun ini di mana orang-orang tidak terlalu menghormati pandai besi, jumlah pandai besi tingkat solar menjadi sangat sedikit. Silong membawa mereka ke pintu terdalam sebelum dengan hormat mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dari dalam ruangan, suara serak yang gelisah bisa terdengar, bukankah aku sudah mengatakan, tidak ada yang diizinkan menggangguku. Silong buru-buru berkata, Guru, ini saya. Maaf mengganggu Anda tetapi, Wakil Presiden Titan telah datang, saya tidak punya pilihan selain memberi tahu Anda. Mohon maafkan saya untuk ini. Petik 2. Setelah pernyataan Silong, suara gelisah itu menghilang dan tidak lama setelah serangkaian suara mekanis terdengar diikuti oleh pintu yang terbuka yang memperlihatkan ruangan terang di dalamnya. Hal yang aneh adalah tidak ada jendela di ruang pandai besi namun begitu terang. Tampaknya di atap di dalam tergantung lampu ajaib, itu cukup mewah. Orang yang membuka pintu adalah orang tua gemuk dengan tinggi sekitar 1,6 meter. Dari kelihatannya, lingkar pinggangnya mungkin juga mencapai 1,6 meter telinga yang menonjol, mata kecil dan janggut yang tidak terawat, orang hanya bisa menebak sudah berapa hari sejak terakhir kali dia mandi. Pakaiannya longgar dan wajahnya ditutupi bubuk logam seperti benda. Titan, kamu yang tua masih hidup. Itulah kata-kata pertama yang diucapkan lelaki tua gemuk ini ketika pintu terbuka. Titan menjawab, haha, Lou Gao, jika seorang gendut sepertimu yang lebih tua dariku masih hidup, bagaimana mungkin aku bisa mati? Benar saja, lelaki tua gemuk ini pasti presiden asosiasi pandai besi. Pengrajin ilahi Lou Gao. Sejujurnya, dari penampilannya dia tidak terlihat seperti seorang ahli ketuhanan, melainkan lebih seperti seorang lelaki tua gemuk yang menyenangkan. Yah,
Ada baiknya kamu ada di sini hari ini. Cepat masuk, aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan padamu. Aku sudah mencoba memikirkan hal ini selama beberapa hari, orang yang membuat ini pasti seorang jenius. Saat berbicara, dia bahkan tidak memperhatikan orang-orang di belakang Titan, dan segera menyeretnya dengan lengan bajunya. Titan sedikit terkejut, dan dengan tergesa-gesa mengikutinya. Dia adalah seorang kepala keluarga, berdiri lebih dari 2 meter dengan tubuh yang sangat kuat namun begitu mudah ditarik oleh pria berusia 1,6 meter ini, dengan garis pinggang yang sangat besar, untuk melihat sesuatu yang aneh. 5 iblis Shrek yang datang mengikuti Titan ke dalam ruangan besar. Silong tidak masuk, diam-diam mundur. Dia masih memiliki pos sendiri untuk disimpan. Bagian dalam ruangan itu benar-benar berantakan meskipun ukurannya lebih dari 500 meter persegi, dengan segala macam logam di semua tempat. Di sudut, tungku hitam berkilau yang membuatnya kedinginan menarik perhatian Tang San. Menggunakan mata iblis ungu untuk melihatnya, Tang San tiba-tiba tersentak. Tampak bahwa tungku terbuat dari besi yang dalam, selain itu bukan hanya besi dalam, tetapi beberapa logam lain yang membentuk paduan khusus. Di depan seluruh ruangan ada platform melingkar, platform ini tampak seperti pilar logam besar. Hanya setinggi 1 meter namun terlihat sangat kokoh, 5 setan Shrek yang hadir, selain Xiao Wu, diam-diam berpikir bahwa benda itu tidak mungkin kokoh. Lou Gao membawa Titan ke platform melingkar, tubuh mereka menghalangi garis pandang 5 Shrek hanya membiarkan mereka mendengar Lou Gao dengan penuh kemenangan berkata kepada Titan, biarkan aku menunjukkan ini padamu. Belum pernah melihatnya, bukan? Ini adalah sesuatu yang saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Dengan ini, mungkin status pandai besi kita bisa kembali. Tetapi ketika saya mencoba membukanya, saya tidak sengaja merusak bagian dan sekarang tidak dapat digunakan dengan benar lagi. Saya baru saja memikirkan bagaimana saya bisa memperbaiki hal ini, sungguh menyakitkan, orang yang membuat ini benar-benar jenius. Kalau saya tidak salah, alasan saya merusaknya karena ada alat pelindung di dalamnya, saat saya coba bongkar rusak dengan sendirinya. Titan, hal ini sangat luar biasa sehingga Anda kehilangan kata-kata. Petik 2. Sambil mendengarkan kata-kata Lou Gao, 5 setan Shrek juga berputar-putar untuk melihat apa yang dipamerkan Lou Gao, saling memandang mereka menyadari mengapa Titan tidak berbicara dan hanya memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Di tangan Lou Gao ada kotak hitam panjang 1 chi dengan desain yang terlihat sederhana. Orang lain mungkin tidak tahu benda apa ini, tapi bagaimana mungkin 7 setan Shrek tidak tahu? Bagaimanapun, Tang San adalah pembuatnya. Itu benar, benda di tangan Lou Gao adalah panah Suge yang saleh. Tang San mau tidak mau bertanya, Senior Lou Gao, dari mana Anda mendapatkan panah Suge ini? Dia ingat dengan jelas untuk tidak memberikan busur silang ini kepada orang luar, jadi bagaimana bisa itu berakhir di tangan Lou Gao? Di dunia ini seharusnya hanya ada satu orang yang dapat membuat barang ini. Lou Gao melirik ke arah Tang San dan berkata, siapa anak nakal ini? Tidakkah kamu tahu bahwa anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa berbicara? Tunggu, apa yang kamu katakan? Kau tahu apa ini? Petik 2. Tang San tersenyum dan berkata, kejeniusan membuatmu berbicara, aku takut itu aku. Jadi tentu saja saya mengenali hal itu. Petik 2. Lou Gao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Titan, yang memiliki senyum tipis di kepalanya dan mengangguk pada Lou Gao. Itu hebat. Lou Gao dengan keras berteriak mengejutkan semua orang, terutama Xiao Wu yang segera melompat ke pelukan Tang San. Pengrajin Dewa Gemuk ini juga bergegas menuju Tang San. Tang San dengan cepat menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk membawa dirinya dan Xiao Wu mundur beberapa langkah. Lou Gao Senior, apa yang coba kamu lakukan? Lou Gao yang gagal menerkam Tang San juga membeku sesaat. Bocah, kenapa kamu mencoba bersembunyi? Cepat beritahu saya bagaimana Anda membuat benda ini, dan cara memulihkannya. Juga bagaimana Anda mengembangkannya. Jika Anda membantu saya menjawab pertanyaan ini, saya akan langsung mempromosikan Anda menjadi pandai besi kelas sarjana. Petik 2. Tang San dengan lembut membelai punggung Xiao Wu untuk menghiburnya yang ketakutan. Ning Rongrong juga datang tepat waktu dan mengambil Xiao Wu dari Tang San. Tang San berjalan ke panggung silinder dan melihat ke arah panah Suge yang saleh sebelum dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Rongrong, ini adalah Godly Suge Crossbow yang saya jual ke Seven Treasures Glazed Tile School, bagaimana akhirnya bisa keluar dari klan?
Lou Gao tercengang dan berkata, sekolah genteng 7 harta karun, saya membeli ini dari Spirit Hall, masih ada beberapa lagi di sana. Jika bukan karena ketenaran saya, mereka bahkan tidak akan menjualnya kepada saya. Kalau saya tidak salah mereka juga mempelajari hal ini. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Lou Gao, Tan San mengerti. Sudah pasti bahwa panah di depannya dibuat untuk sekolah 7 harta karun genteng, tetapi setelah serangan Spirit Hall di klan, mereka menggunakan panah pada anggota Aula Roh dengan sangat efektif. Jadi setelah mereka membunuh banyak 7 harta karun mengkilap anggota sekolah Ubin, wajar jika mereka mendapatkan beberapa busur silang ini. Lagi pula, di antara semua senjata yang dibuat untuk sekolah Ubin kaca 7 harta karun hanya panah Suge yang saleh yang tidak dipasang pada tubuh mereka dan yang paling mudah didapat oleh musuh. Jadi ini tidak mengherankan. Adapun alasan Lou Gao merusak busur silang ketika mencoba membongkar itu bukan karena keahliannya lebih rendah dari Titan, melainkan karena semua panah Suge Dewa yang dia buat agar orang lain memiliki mekanisme tersembunyi tambahan untuk menghancurkan diri sendiri, hindari orang lain untuk memproduksinya juga. Ketika seseorang mencoba membuka busur silang ini, mekanismenya akan bersentuhan dengan mesin di dalam dan merusak komponen utama yang mencegah orang lain mempelajari cara kerjanya. Panah yang awalnya dia tunjukkan pada Titan tidak memiliki mekanisme ini untuk mencegah gangguan karena itu untuk penggunaan pribadi dan membuatnya tanpa perangkat jauh lebih mudah dan lebih murah. Melihat Tang San tidak mengucapkan sepatah kata pun melainkan hanya melihat panah Suge yang saleh di tangannya, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Lagi pula, mengenai masalah smithing, dia bahkan lebih bersemangat daripada Titan, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, bagaimana kamu membuat ini? Anda lebih baik memberitahu saya. Petik 2. Tang San kembali dari pikirannya dan berkata, benda ini pasti dibuat olehku. Itu awalnya dibuat untuk sekolah Ubin kaca 7 harta karun. Tentang mengapa itu berakhir di tangan Spirit Hall, itu pasti terkait dengan serangan oleh Spirit Hall. Petik 2. Lou Gao dengan tidak sabar mendesak, saya tidak peduli siapa yang berhubungan dengan siapa atau apa. Saya hanya ingin tahu mengapa benda ini rusak. Wah, apakah Anda melakukan sesuatu untuk merusaknya? Petik 2. Tang San berbicara dengan senyuman acuh tak acuh, ini Gadlizuge Crossbow adalah desain saya, untuk mencegah orang lain menirunya, saya telah memasang sesuatu di dalamnya sehingga setelah terbuka akan rusak dan beberapa bagian baru akan diperlukan untuk memperbaikinya. Petik 2. Mata Lou Gao berbinar, tidak masalah, tidak masalah. Saya memiliki semua jenis logam di sini, apapun yang Anda butuhkan, Anda cukup menyebutkannya dan saya dapat memberikannya kepada Anda. Jika Anda ingin membuatnya sendiri juga baik-baik saja, tempat saya ini dilengkapi dengan cukup baik. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kali ini saya harus mengecewakan Anda. Kali ini saya tidak dapat membantu Anda memasang kembali panah Suge yang saleh ini. Petik 2. Mata Lou Gao tiba-tiba melebar, kenapa? Kamu anak nakal, kamu pasti murid Titan kan? Apa kau tidak tahu siapa aku? Saya adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika Anda hanya membantu saya memperbaiki ini, saya akan memberikan gelar Pandai Besi kelas sarjana kepada Anda tanpa tes lain. Petik 2. Tang San dengan tersenyum berkata, Senior, apa gunanya gelar Smith Scholar bagiku? Anda adalah pengrajin ilahi, jika saya memperbaiki ini di depan Anda maka tidakkah Anda akan dapat melihat mekanisme rahasia di dalam objek ini? Ini adalah rahasia untuk Sekte Tang saya, seseorang yang bukan dari Sekte Tang tidak boleh mengetahuinya. Bahkan di antara murid Tang Sekte, hanya beberapa anggota inti yang diizinkan mengetahui proses produksi tertentu. Jika itu dibiarkan, di masa depan kami anggota Sekte Tang akan kehilangan rahasia kami dan menjadi usang. Petik 2. Sekte Tang. Apa itu Sekte Tang? Anda adalah anak nakal yang sangat sombong. Titan, bukankah seharusnya Anda mendisiplinkan orang-orang Anda dengan lebih baik? Lou Gao sangat ingin mengetahui cara kerja panah otomatis dan mau tidak mau melirik Titan. Titan tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata, saya juga tidak tahu. Orang di depan Anda bukanlah murid saya, melainkan dia adalah pemimpin Sekte Tang Sekte kami. Saya sudah menjadi bagian dari Sekte Tang, dan salah satu tetua pada saat itu. Anda yang mencoba mencuri rahasia Sekte Tang kami, jika pemimpin Sekte tidak ingin menemukan masalah dengan Anda seharusnya sudah bahagia, bagaimana Anda bisa mengharapkan kami untuk memberitahu Anda bagaimana Gadlizuge Crossbow ini dibuat?
Petik 2. Lou Gao berkedip dan berkata, Titan, kenapa kamu bergabung dengan beberapa sekte Tang Acak? Bahkan jika keluargamu telah menolak dan kamu bukan lagi seorang patriark, kamu selalu dapat kembali ke sini ke Asosiasi Pandai Besi. Titan, mengapa Anda tidak memberitahu kami seberapa baik kakak di sini memperlakukan Anda di masa lalu? Petik 2. Titan terkekeh dan berkata, saat itu kamu benar-benar baik padaku ketika aku pertama kali datang ke asosiasi. Akhirnya kamu menjadi presiden dan aku wakilnya. Lou Gao menepuk pahanya dan berseru, benar. Kami telah menjadi saudara yang baik begitu lama. Sekarang kakak laki-laki itu punya beberapa masalah. Bagaimana Anda bisa tidak membantu? Cepat beritahu saya bagaimana ini sudah dibuat. Anda juga seorang pandai besi, Anda harus bisa mengetahui betapa pentingnya ini. Jika kita bisa membangunnya, maka Spirit Hall juga akan datang membawa kita berbisnis juga. Petik 2. Titan menghela nafas dan berkata, kakak, tentu saja aku tahu betapa pentingnya ini. Tapi karena itu, lebih-lebih aku tidak bisa memberitahumu. Saya tidak bisa melawan peraturan klan ini. Sebenarnya jika itu kamu, bukan aku, kamu juga pasti akan bergabung dengan Sekte Tang. Panah Zuge Dewa ini bagus tapi, di Sekte Tang kita, itu hanya senjata tersembunyi biasa. Ya, benda-benda ini adalah yang kami sebut senjata tersembunyi. Saya juga tertarik padanya, itulah mengapa saya bergabung dengan Sekte Tang. Untuk non-murid, kami tidak dapat mengungkapkan rahasianya. Petik 2. Mendengar kata-kata Titan, Lou Gao mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kalau begitu, ini sederhana. Biarkan aku bergabung dengan Sekte Tang ini. Mengingat keahlianku dalam menempa, bergabung dengan murid inti seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi cepatlah dan beritahu aku. Petik 2. Titan memiliki senyum licik di bibirnya sementara Tang San dengan cepat berkata, Senior. Anda benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tapi Anda adalah presiden dari Asosiasi Pandai Besi. Petik 2. Lou Gao dengan linglung berkata, posisi ini sebagai presiden, saya sudah bosan. Setelah melihat Godly Zuge Crossbow yang luar biasa ini, saya merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Perasaan impulsif muda ini membasahi saya persis seperti ketika saya pertama kali belajar cara membuat besi. Sekarang Anda dapat memberitahu saya bagaimana hal itu dibuat sudah benar. Petik 2. Oscar yang berdiri di samping berkata, setelah bergabung dengan Sekte Tang, Anda akan menjadi murid dari Sekte Tang, mulai saat itu akan melayani Sekte Tang. Anda tidak akan pernah bisa menyebarkan rahasia Sekte Tang di luar klan. Tentu saja ini juga berarti Anda tidak dapat memberitahu mereka kepada pandai besi di luar Sekte Tang. Petik 2. Lou Gao agak terkejut berkata, kalian semua merepotkan. Membatasi ini dan itu. Tidakkah kamu tahu seberapa buruk pandai besi memilikinya sekarang? Di luar kota Gengsin kami semua dianggap yang terendah, semua orang mencoba menindas kami. Dan tahukah Anda mengapa? Itu semua karena kita tidak punya status sama sekali. Wah, karena kamu bisa menghasilkan semua ini bukankah kamu juga seorang pandai besi? Tidakkah Anda ingin mencari lebih banyak keuntungan bagi kami pandai besi di industri ini? Petik 2. Melihat Lou Gao yang tulus dan bersemangat, otak Tang San juga bekerja keras. Dia tahu bahwa ini jelas merupakan kesempatan besar baginya, dan jika dia memahaminya dengan baik, itu akan memiliki dampak yang tak terukur pada masa depan Sekte Tang. Dia dengan cepat melirik Titan yang juga menatapnya dengan tatapan penuh semangat. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Tang San memberitahu Lou Gao, Senior, Anda adalah presiden asosiasi pandai besi Anda, saya merasa akan lebih baik jika Anda tidak bergabung dengan kami. Saya tidak mungkin menerima sosok seperti Anda. Tapi Anda benar, saya juga bisa dianggap sebagai pandai besi, terlebih lagi saya adalah putra seorang pandai besi. Demi kepentingan industri pandai besi, saya harus menolak. Ketika saya mendirikan Sekte Tang, saya telah mempertimbangkan pengaruhnya terhadap industri pandai besi. Namun, juga demi saya, jika saya harus mengajari semua pandai besi seni saya, bagaimana Sekte Tang masih bisa bertahan? Saya tahu bahwa kehidupan seorang pandai besi tidaklah mudah. Bagaimana dengan ini? Mengapa tidak membiarkan Sekte Tang dan Asosiasi Pandai Besi bekerja sama? Biarkan Sekte Tang secara resmi mempekerjakan beberapa pandai besi terampil untuk membantu pandai besi bagian-bagian untuk senjata tersembunyi ini. Dengan cara ini saat senjata tersembunyi Sekte Tang berkembang, status pandai besi juga akan meningkat.
Di masa depan saya juga dapat memberikan beberapa metode untuk membuat senjata tersembunyi yang relatif lebih sederhana yang dapat digunakan dan dibuat oleh asosiasi pandai besi. Tentu saja ini tidak termasuk Gadlizuge Crossbow yang Anda miliki saat ini. Senjata tersembunyi yang besar dan kuat seperti itu perlu dikontrol dengan hati-hati oleh klan Tang kita. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Tang San, Lou Gao mengerutkan kening dan matanya perlahan menjadi tenang juga. Wah, apakah Anda pemimpinnya atau apakah Anda benar-benar seorang pengusaha? Jadi tidak peduli apa, Anda tidak mau menyerahkan proses pembuatan panah Zuge yang saleh ini kepada saya. Bagaimana jika saya mendapatkan sesuatu untuk ditukarkan? Petik 2. Tang San tersenyum dan menjawab, saya tidak akan menukarnya. Lou Gao mengeluh, kamu bahkan tidak tahu apa yang akan aku tawarkan, tapi kamu sudah mengatakan tidak. Tang San mengangguk dan berkata, tidak peduli apa itu, saya tidak akan setuju dengan perdagangan itu. Panah Zuge yang saleh akan menjadi salah satu senjata inti Sekte Tang yang tersembunyi di masa depan, jika metode produksinya bocor, terlebih lagi ke Institut Pandai Besi, maka Sekte Tang tidak akan menjadi satu-satunya Sekte Tang. Lou Gao dengan marah menggebrak meja dengan tangannya, suara nyaring bisa terdengar di setiap sudut Institut Pandai Besi. Nak, hari ini kamu datang bersama dengan Titan, aku yakin kamu datang untuk membeli sesuatu. Apakah kamu percaya jika aku mau, aku bisa membiarkan kamu menjadi tidak dapat membeli apapun di sini. Aku bisa menghentikan semua orang di sini untuk menjual apapun padamu. Petik 2. Tang San dengan serius mengangguk dan berkata, saya yakin senior pasti bisa melakukannya, tapi ini tidak cukup untuk mengancam saya. Bukan hanya kota Gengsin yang memiliki berbagai logam yang saya butuhkan. Kami telah datang dari Heaven Dao Empire dan telah menempuh perjalanan jauh dan kami masih akan terus maju lebih jauh. Itu juga bukan seolah-olah kami akan mendapatkan semua sumber daya kami dari kota Gengsin secara eksklusif di masa depan. Petik 2. Melihat pemuda berusia 20 tahun atau yang telah terjual tidak mau menyerah sama sekali, Lou Gao juga tidak punya cara lain. Dia melangkah ke pintu, membuka gerbang dan berteriak, Silong, ke sini. Dalam beberapa napas, Silong dengan cepat menghampiri Lou Gao dengan hormat bertanya, Guru, apakah Anda memanggil saya? Lou Gao mendengus dan berkata, mulai hari ini, kamu adalah presiden baru dari Asosiasi Pandai Besi. Saya sudah lelah, saya akan bepergian mulai sekarang. Jika sesuatu terjadi di masa depan jangan datang dan temukan aku lagi, tentu saja, kamu tidak boleh mencoba dan mengejarku juga. Petik 2. Ah, Guru, kamu pasti bercanda kan? Kata Silong, terpana oleh kata-kata tiba-tiba Lou Gao. Apa sepertinya aku sedang bercanda? Saya akan meninggalkan pekerjaan saya di sini untuk kalian berempat. Lain kali ketika saya tidak lagi di Asosiasi Pandai Besi, Anda semua harus bekerja sama untuk menjalankan asosiasi ini. Lagi pula saya sudah tua, sudah saatnya saya pensiun juga. Jika seandainya terjadi sesuatu yang sangat besar yang tidak dapat Anda tangani, maka kirim seseorang untuk mencari Titan di kerajaan Dao Empire, dia juga wakil presiden dan pengrajin dewa. Petik 2.